Halo semuanya, kembali lagi di Seka Story. Kali ini Seka Story akan mengulas alur cerita Blended dari Thailand yang bergenre horor. Blended sendiri mengisahkan seorang gadis yang kecanduan akan kencan buta, yang pada akhirnya membuatnya mengandung janin iblis. Wah, ngeri ya. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai alur ceritanya. Check it out. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang ibu hamil yang tangannya terikat di perangkap rumah sakit. Nampaknya ibu tersebut akan melahirkan. Namun tak disangka sang ibu seperti enggan untuk melahirkan bayi tersebut. Dan tiba-tiba cerita beralih ke seorang analisis bernama Pink yang sedang mengambil darah pasien untuk diperiksa. Paras Pink yang sangat cantik membuat pasien tersebut coba untuk merayunya. Pink yang tidak tertarik hanya menjawabnya seperlunya saja. Setelah selesai, Pink langsung mengecek aplikasi kencan buta di HP-nya. Dan benar saja, ada seorang yang sedang menunggunya. Karena sedang ditunggu, dia pun menolak untuk membantu seniornya untuk membantunya. Pink yang sudah selesai dengan pekerjaannya langsung menemui sang pengirim pesan tersebut. Nampaknya mereka saling tertarik satu sama lain dan ingin segera menuntaskan niat mereka yang sudah di ujung ubun-ubun tentunya. Setelah selesai bercocok tanam, Pink langsung pergi meninggalkan pria yang dikencaninya itu. Saat berjalan di lorong, tiba-tiba Pink dikagetkan dengan petugas yang berlarian mencari seorang pasien yang hilang. Namun tiba-tiba pasien yang hilang sudah ada di belakang Pink. Dan tiba-tiba pasien itu langsung berteriak histeris serta menabrakkan dirinya ke tembok rumah sakit. Pink yang melihat hal itu pun langsung mencoba menolong pasien ibu hamil itu. Tapi yang tak disangka, ibu hamil tersebut malah menyerang Pink dan mengatakan bahwa dia akan pasti mengalami hal yang sama dengan dirinya itu. Sembari melumuri wajah Pink yang mempesona itu dengan darahnya. Pink yang mendapati perlakuan itu pun segera berteriak minta tolong. Kejadian itu pun sangat membuat Pink shock dan segera menelepon sahabatnya yaitu Pur. Pur sendiri merupakan seorang perawat yang bekerja di tempat yang sama dengan Pink. Pur yang sudah mengenali pasien itu pun akhirnya menceritakan sedikit identitas pasien tersebut. Namun karena dia harus menjadi asisten untuk operasi, percakapannya pun harus terputus. Cerita kembali lagi di mana Pur dan Pink yang berada di meja makan rumah yang sama, menceritakan tentang kejadian dialami Pink hari ini. Dari situ, Pink tahu bahwa pasien yang hamil itu bernama Ned. Ia adalah ibu hamil, namun semenjak kehamilannya, dia malah mengalami depresi dan justru ingin membunuh bayi yang ada di dalam perutnya. Esok harinya, Pink yang ditugaskan untuk memeriksa darahnya, dan betapa herannya Pink setelah hasil tes darahnya keluar semuanya normal. Akhirnya karena rasa penasarannya, Pink memeriksanya kembali, namun pada saat dilihat lebih jelas, dia menemukan hal yang aneh di sel darah tersebut. Hasil pemeriksaan darahnya pun selesai, dan Pink memutuskan untuk menyerahkan hasil tes darahnya ke dokter. Namun saat Pink berjalan menuju ruang dokter, lorong tiba-tiba riuh seperti sedang terjadi suatu hal. Pink yang lagi dan lagi dibuat penasaran, akhirnya ikut melihat yang sebenarnya terjadi. Saat dia tiba di kerumunan tersebut, benar saja, terdapat pasien yang gantung diri di rumah sakit itu. Dan ternyata, pasien itu tidak lain dan tidak bukan adalah Ned. Memikirkan apa yang telah terjadi pun, Pink memutuskan untuk mengecek darahnya sendiri. Dan akhirnya Pink bisa merasa lega, karena dia tidak tertular oleh virus yang dibawa oleh wanita itu. Waktu bekerja akhirnya selesai. Pink dan Pur yang sudah berada di rumah sibuk dengan urusannya masing-masing. Tak berselang waktu lama,
Pur pamit untuk pergi dengan alasan akan membahas sebuah pekerjaan dengan temannya. Namun Pink yang sudah mengerti maksud sebenarnya dari Pur pun langsung meledeknya. Sebelum pergi, Pur mengingatkan Pink agar tidak terlalu terobsesi dengan kencan butanya. Di sini Pink yang sudah terobsesi dengan kencan butanya pun tidak memperdulikan saran dan kritik dari Pur yang seorang sahabatnya itu. Tiba saatnya pertemuan kencan buta dengan pria baru yang dikenalnya di aplikasi kencan. Pria ini bernama Kui. Pink yang sudah kecanduan akan kencan butanya itu sepertinya tidak ada rasa takut sama sekali dengan pria yang baru dikenalnya itu. Dan di sini Pink malah sangat enjoy dengan apa yang dilakukannya saat ini. Setelah berbasa-basi singkat, akhirnya mereka sepakat untuk menuntaskan niat mereka yang sudah di ujung ubun-ubun mereka. Malam yang penuh kehangatan pun selesai. Esok harinya, Pink terbangun dan kaget ketika melihat kasurnya ada cairan yang menjijikan. Melihat hal itu, Pink langsung menemui temannya Pur untuk memeriksakan vaginanya. Sebab selain mengeluarkan cairan yang aneh, tercium bau pula yang busuk dari cairan itu. Adegan kembali lagi di mana Pink yang sedang mengambil darah pasien untuk dicek di lab, tiba-tiba ruangannya sangat bau busuk, yang menimbulkan pasiennya lagi-lagi bertanya tentang asal bau busuk itu. Pink yang merasa malu hanya bisa menyembunyikannya dan mengatakan bahwa dia tidak mencium bau apa-apa. Akhirnya setelah mengalami keanehan-keanehan yang mulai muncul, Pink pun segera memeriksakan sampel dari cairannya itu. Dan lagi-lagi dia diperlihatkan dengan suatu yang aneh di cairan itu. Pur yang sangat khawatir kemudian menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Pink. Dan menanyakan apakah dia tertular dari penyakit akibat kencan butanya itu. Pink pun tidak menghindar lagi dan mengakui dia tertular karena senang bercocok tanam dengan pria kencan butanya yang bahkan sama sekali dia tidak kenal identitas yang asli. Malam harinya, Pink yang baru saja meminum obat, dia dikejutkan dengan panggilan telepon dari Kui. Di sana dia menyalahkan Kui karena telah menularkan penyakit kepadanya. Kui yang sama sekali tidak marah pun malah dia mengatakan bahwa itu adalah hadiah untuk dirinya. Pink yang kacau akhirnya menelpon temannya Pur untuk segera pulang. Namun di sini Pur masih bekerja, jadi tidak bisa pulang ke rumah. Karena rasa ketakutannya dan kepanikannya itu, Pink langsung memutuskan untuk pergi ke sebuah klub malam. Dan di klub malam, dia bertemu dengan seorang laki-laki asing yang merayunya. Dan entah apa yang dipikirkan Pink, dia bukannya marah atau menolak. Dia malah menerima dan lagi melakukan cocok tanam dengan laki-laki asing. Keesokan harinya saat dia bekerja, tiba-tiba ia merasa seperti haus darah dan ingin meminum darah yang ada di laboratoriumnya. Namun dia segera tersadar. Pada saat itu juga seniornya menjelaskan bahwa net pasien yang bunuh diri itu sebenarnya tidak hamil. Pink yang sudah selesai jam kerjanya akhirnya memutuskan untuk pulang. Namun saat berjalan di lorong rumah sakit, dia melihat laki-laki yang semalam dengannya di klub terbaring di bed yang didorong oleh petugas kesehatan. Yang laki-laki tersebut sedang muntah darah dan keadaannya sangat kritis. Pink yang penasaran akan hal itu, akhirnya mengikuti pasien laki-laki tersebut dan mengambil darah yang mau dicek oleh senior labnya. Dengan beralasan ingin membantu seniornya pun, Pink membawa sampel darah tersebut ke laboratorium. Saat dicek di laboratorium, dia menemukan hal yang sama, yaitu hal yang aneh di sampel darahnya. Ketika dia akan mengecek lagi, seniornya tiba-tiba datang dan mengatakan bahwa pasien laki-laki itu telah meninggal dan meminta Pink mengantarkan hasil cek darah tersebut kepada dokter yang menanganinya. Adegan beralih lagi ketika Pink menunjukkan tes kehamilan kepada temannya Pur.
Dan ternyata Pink saat ini sedang mengandung. Dan untuk mengecek kebenarannya, Pink pun melakukan USG dibantu oleh Pur temannya itu. Dan benar saja, ternyata Pink hamil dan janinnya kini sudah terlihat jelas. Jenis kelaminnya perempuan serta detak jantungnya sangat kencang. Mengetahui hal itu, Pink meminta Pur untuk membantunya melakukan aborsi. Namun di sini, Pur menolak karena menurutnya hal itu sebuah dosa. Pink yang merasa tidak puas dengan jawaban Pur, akhirnya meninggalkan Pur dengan marah. Malam harinya, Pink meminum obat aborsi di rumahnya. Tiba-tiba hal tak terduga terjadi. Kui yang merupakan laki-laki dari aplikasi kencan itu sudah berada di kamarnya. Kui yang tidak terima akan perlakuan Pink terhadap janin yang ada di perutnya Pink, dia langsung memaksa Pink memuntahkan obat itu. Bukan hanya itu saja, Kui yang sudah terhasut amarah langsung memukuli Pink hingga pingsan. Pink pun terbangun dari pingsannya dan kini ia berada di rumah sakit dan ada Pur di samping ranjangnya. Pink yang trauma akan hal tersebut pun langsung menangis dan temannya itu pun langsung menenangkannya. Setelah Pink tenang dan tertidur pulas, Pur membuka HP Pink dan mengecek HP Pink untuk menghubungi nomor laki-laki yang akrab itu tentunya. Setelah tahu nomor teleponnya, dia pun langsung meminta pertanggungjawaban dari pria itu. Namun bukan pria itu yang menjawab, malah orang lain yang menjawab dan mengatakan bahwa Kui suaminya. Dan dia sudah tidak bisa beranjak dari tempat tidur. Jadi bagaimana bisa menghamili temannya Pur itu? Dan kemudian telepon pun dimatikan oleh pihak yang ada di sana. Karena kesal mendapatkan jawaban yang seperti itu pun, Pur akhirnya menelpon nomor itu kembali. Dan orang yang berada di seberang sana menyuruhnya untuk datang ke rumah alamat yang ia bilang. Tidak pikir panjang, Pur yang sangat mengkhawatirkan keadaan Pink pun langsung menuju ke alamat rumah itu. Saat sampai di sana, tiba-tiba Pur dipukul hingga tewas. Di sisi lain, Pink terbangun dari tidurnya. Dan anehnya, Pur sudah ada di sana dengan memakai seragam perawat. Pink yang tidak mengetahui bahwa Pur pergi, dia pun tidak merasa curiga. Saat itu Pur menawarkan bantuan untuk melakukan aborsi pada bayi itu. Mendengar hal itu pun, Pink sangat senang dan langsung ikut pulang ke rumah untuk melakukan aborsi. Di kamar Pink, sahabatnya itu menyiapkan semua keperluan untuk aborsi itu. Dan tidak lupa juga tangan Pink diikat di sudut ranjang. Saat aborsi dilakukan, kejanggalan sifat Pur mulai terlihat. Dia seperti bukan Pur. Bahkan ketika melihat Pink kesakitan, Pur malah menyumpal mulut Pink dengan kain. Saat proses aborsi tentunya cukup sulit. Akhirnya Pur mengambil pisau yang ada di sebelah ranjangnya untuk membelah jalan lahir dari janin tersebut. Dan sangat tidak terduga, tiba-tiba muncul sosok wanita yang wajahnya persis dengan Pink dari janin itu. Dan tamat. Oke guys, gimana menurut kalian cerita hari ini? Udah bikin bulu kuduk berdiri belum nih? BTW tetap dukung terus ya channel Seka Story dengan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi dari Seka Story tentunya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!